Bab 397. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Logam panas mendesis di tulang telanjang, membuatnya hitam hangus saat daging di sekitarnya meleleh. Air mendesis saat mengenai besi hitam, mengirimkan awan uap. Aku mengutuk dan menarik kembali. Eli menepis tanganku dari panci yang memanas di atas kompor. Biarkan aku yang melakukannya. Siapa yang mencampur air dan minyak panas? Apakah kamu pernah memasak sebelumnya? Aku mencelupkan jari-jariku ke dalam piring berisi air yang telah kugunakan untuk mendinginkan panci dan menjatuhkan beberapa tetes ke wajahnya saat dia berjuang untuk membalik lempengan daging yang telah kubakar. Ini datang dari gadis yang sudah berapa bulan terakhir ini tidak makan apa-apa selain ikan, tikus, dan jamur. Regis sedang duduk di tengah meja, memperhatikan dengan penuh minat, hidungnya berkedut dengan setiap hembusan udara beraroma daging. Kau tahu, itu terlihat sangat tidak bisa diperbaiki. Serahkan saja padaku. Eli menjatuhkan segenggam jamur yang dipotong-potong bersama daging dan lemaknya, bersenandung karena kesal. Aku bisa berbuat lebih banyak dengan tikus dan jamur daripada yang bisa kamu lakukan dengan seluruh dapur kerajaan, aku yakin. Aku tidak yakin itu sesuatu yang bisa dibanggakan, kataku sambil tertawa. Hei, tidak adil, dia berteriak, mengayunkan tangannya saat dia mencoba dengan sia-sia untuk mendaratkan pukulan. Bisikan Turnshus lembut di atas ubin batu menarik perhatianku ke pintu dapur. Selamat pagi, kataku, melambai dengan tangan yang menahan Eli terbalik sehingga adikku terombang-ambing seperti boneka kain. Tidak banyak, tapi Eli dan aku mencoba membuat sarapan. Aku mencoba membuat sarapan, gerutunya, lengannya disilangkan. Arthur kebanyakan hanya oh. Dia berteriak saat aku membiarkannya jatuh ke lantai. Oh, Eli bergumam cepat dan pelan, Bu, ada apa? Saat itulah aku menyadari ada air mata yang mengalir di pipi ibu. Hah, apa yang kamu, oh. Dia menyeka pipinya dengan bagian belakang lengan panjangnya. Kenapa aku menangis? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil tertawa. Aku kira itu hanya bangun untuk sesuatu seperti ini. Sudah lama sekali. Aku menarik kursi untuknya, dan dia duduk di kursi itu dengan senyum penuh syukur dan berlinang air mata. Gerakannya masih sedikit lamban, tetapi tatapannya jauh lebih stabil daripada hari sebelumnya. Regis bergeser ke belakang sehingga dia tepat di depannya, dan dia mulai membelai dia di belakang telinga. Eli dan aku mendorong dan mendorong kompor, tetapi pada akhirnya aku membiarkan dia mengklaim kemenangan, alih-alih meraih segenggam piring kayu dan peralatan untuk mengatur meja. Eli mengirimkan setumpuk daging yang sedikit dibakar, telur, jamur, sayuran kukus, kacang merah, dan gulungan sejenis belut, ditangkap dari danau bawah tanah terdekat, yang menurut Eli enak, dan bersama-sama kami mengisi 3 piring. Ibu memotong bagian yang terbakar dari potongan daging yang kami berikan padanya dan memberikannya kepada Regis, yang mengambilnya langsung dari garpunya. Dia akan terus meminta hal-hal seperti ini jika kau memanjakannya, Bu, kataku dengan mulut penuh. Dia mengabaikan kata-kataku. Oh, tidak apa-apa. Tidakkah menurutmu dengan semua yang dia lakukan untuk membantu di sekitar sini, dia mendapatkannya? Mata anak anjing besar Regis berkilau saat dia menatap ibuku seperti dia baru saja memberinya penghargaan. Apakah kamu percaya pria ini tidak pernah memberi aku makan? Kamu mendapatkan banyak eter, gumamku saat ibu mengulurkan setengah jamur. Regis menatapnya dengan ragu, lalu berkata, mungkin lebih banyak daging itu. Alis ibu terangkat. Yang penting kamu makan makanan yang sehat dan seimbang, Regis, tegurnya ringan. Regis mengedipkan mata seperti kartun, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan dengan hati-hati mengambil jamur dari tangannya, mengunyahnya dengan sangat sedih sehingga Eli mengasihaninya dan melemparkan sepotong belutnya, cekikikan ketika dia menerkamnya dan menelannya dengan satu gigitan. Benar-benar pemandangan yang luar biasa untuk dilihat dari manifestasi kehancuran, pikirku. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu pagi ini? Tanyaku pada ibu saat aku menombak sepotong belutku sendiri, menjaga nada suaraku tetap ringan, tetapi mengawasinya dengan cermat. Jauh lebih baik, katanya. Matanya yang merah dan lelah menyipitkan mata sebagai penghargaan. Terima kasih, Arthur, tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu sudah memiliki begitu banyak pikiran. Petik 2. Eli mencemooh dan membuka mulutnya, tetapi berhenti ketika ibu menatapnya. Adikku mengambil waktu sejenak untuk menyelesaikan mengunyah dan menelan, lalu berkata, dia membiarkan kita mengira dia sudah mati selama berbulan-bulan, bukan? Biarkan dia khawatir. Senyum lembut ibuku goyah, dan aku mengulurkan tangan ke seberang meja untuk meremas tangannya. Aku memiliki banyak hal di pikiran aku. Tapi kau dan Eli selalu berada di puncak tumpukan yang terus bertambah itu. Mata ibu jatuh ke piringnya, tapi aku masih melihat kelembapan bersinar di dalamnya. Eli memperhatikannya, kerutan kecil di wajahnya yang dewasa. Aku menyodorkan sebagian besar daging aku yang terbakar ke Regis, yang mengunyah dengan keras, tidak menyadari semuanya kecuali makanan hangat di depannya, meskipun aku bisa merasakan sensasi yang dia rasakan saat berbagi makanan keluarga dengan kami melalui hubungan mental kami. Kami makan dalam diam untuk beberapa saat setelah itu, tapi bukan keheningan yang canggung atau tegang. Sebaliknya, itu nyaman, mudah, lebih mudah daripada dalam waktu yang sangat lama, sejak serangan terhadap Sirus.
Pikiran bahwa rasanya seperti kehidupan lain melintas di benak aku, tetapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Aku telah menjalani kehidupan lain di bumi, dan kemudian, di Alakria, aku berpura-pura menjadi seseorang yang bukan aku, menghidupkan kembali sebagian dari diri aku yang telah mati ketika aku bereinkarnasi di Dicaten. Aku membutuhkan Grey untuk bertahan hidup di sana, dan sebanyak aku ingin menjadi Arthur, hidup sebagai Grey kembali mengingatkanku mengapa aku menjadi dia sejak awal. Sampai perang ini berakhir, benar-benar berakhir, aku tidak bisa membiarkan Grey pergi. Belum. Kami. Maaf. Tanyaku, menyadari ibuku telah mengatakan sesuatu. Aku baru saja mengatakan bahwa aku benar-benar harus pergi check-in di pusat medis sekarang karena aku merasa sedikit lebih baik. Dia tampak sedikit malu saat dia menyenggol piringnya yang setengah penuh ke arah Regis. Hanya ada beberapa penghasil emisi di seluruh kota, dan mereka mengandalkan aku untuk berada di sana. Selain itu, aku yakin kamu memiliki urusan sendiri yang harus kamu tangani. Petik 2. Sebelum aku bisa menjawab, ada helaan napas dari Ellie. Oh, itu mengingatkanku. Aku memberitahu Saria Triskan bahwa aku akan membantu merelokasi pengungsi elf hari ini. Sebagian besar dari mereka sementara ditempatkan di tingkat yang lebih rendah, yang rusak parah dalam serangan itu. Kami akan mulai memindahkan mereka ke tempat tinggal yang lebih permanen, tambahnya menjelaskan sambil mendorong dirinya menjauh dari meja. Pada saat yang sama, ada letupan samar dan kehadiran tiba-tiba dari tubuh berbulu besar mendorong meja ke samping, hampir menjatuhkan Regis ke lantai. Ellie berkata, putus asa. Aku tidak panik dalam bahaya. Dan aku sudah mengatakan untuk tidak masuk ke kamar. Petik 2. Beruang penjaga menggerutu, dan mata Ellie menyipit. Jangan salahkan aku. Kamu mengganggu tidur siangmu sendiri dengan bersikap terlalu protektif. Beruang itu mengeluarkan dengusan bersenandung yang mengguncang piring-piring di atas meja, yang menempel di sisinya. Ibu telah meringkuk di sekitar Bu, yang menghabiskan sebagian besar dapur, tetapi berhenti untuk bersandar di lengkungan pintu dan melihat kami semua, tersenyum cerah. Aku akan melihat kalian berdua kembali ke rumah untuk makan malam-malam ini, oke? Aku akan memasak. Senyumnya sedikit goyah, alisnya merajut saat ekspresinya menjadi menyesal. Sesuatu yang hangat kali ini. Kedengarannya luar biasa, kataku, memberinya senyum terhangat yang bisa kukerahkan. Dia mengembalikannya, melambai, lalu menghilang di balik tubuh Bu. Aku mendengar pintu kamar terbuka dan tertutup, lalu menoleh ke Ellie. Apakah menurutmu dia baik-baik saja? Ellie menggaruk Bu di antara mata binatang mana yang besar itu. Aku belum pernah melihatnya tersenyum seperti itu sejak ayah meninggal. Tanpa menatapku, dia meletakkan bahunya di samping Bu dan mendorongnya. Ayolah, dasar bodoh, kita perlu mencari cara untuk memerasmu melalui pintu depan. Dia berhenti dan melemparkan pandangan tentatif ke arahku. Apakah kamu ingin ikut dengan kami, para pengungsi? Mereka mengalami masa-masa sulit. Melihatmu mungkin membuat mereka merasa lebih baik. Aku memberinya senyum minta maaf sebelum menggelengkan kepalaku. Aku mau, tapi aku punya tugas sendiri yang harus kulakukan. Hal-hal yang perlu diurus sebelum aku bisa pergi, aku hampir menambahkan. Dia memutar matanya, tetapi senyumnya baik hati dan pengertian. Ya, aku tahu, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dunia saat ini, dan hanya satu kakak laki-laki. Ya, sampai jumpa, kalau begitu. Ellie menyelinap di sekitar Bu, yang berbalik untuk memeriksaku dengan serius, wajahnya mengerut di antara bahu dan dinding sebelum mendengus dan berbalik untuk mengikutinya. Dia hampir menjungkir balikkan meja, dan kemudian harus masuk ke pintu dapur terlebih dahulu, lalu pintu depan kerangkaian terowongan yang saling berhubungan di Earthbound Institute. Senyumku hilang. Aku melihat sekeliling suite dengan penuh kerinduan, berharap aku bisa tinggal lebih lama. Waktu bersama keluarga aku merupakan penangguhan hukuman yang sangat dibutuhkan dari tugas-tugas aku, tetapi waktu bertentangan dengan aku, dan masih banyak yang harus dilakukan. Aku telah menghabiskan sebagian besar malam mempelajari artefak pemberdayaan sementara keluarga aku tidur. Interaksi antara Aether dan mana di sekitar mereka tidak seperti apapun yang pernah kulihat sebelumnya, tapi itu mengingatkanku pada ranah jiwa di dalam bola Aether, tempat aku berlatih dengan Cordry begitu lama. Artefak itu tidak mengandung ruang ekstra dimensi, tetapi itu juga bukan hanya wadah untuk mana dalam jumlah besar. Itu hampir seperti kese setelah menarik dan mengandung potensi, dan dengan menggunakan artefak, potensi itu dikeluarkan menjadi makhluk hidup. Itu adalah konsep yang sulit untuk membungkus kepalaku, tetapi aku hanya pada tahap awal pemahaman. Aku perlu melihat artefak yang digunakan, tetapi tanpa mengaktifkan kekuatan apapun yang dilihat Rinia menghancurkan benua. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jadi, kata Regis, menyela pikiranku. Aku bisa merasakan kepuasannya dengan perutnya yang penuh dengan makanan rumahan. Reliktem untuk top off, lalu kembali menjadi tripledes. Aku tergagap, menggosokkan tangan ke wajahku, lalu berbalik untuk cemberut pada rekanku. Apa? Duo dinamis di Caten. Kamu tahu, aku dan kamu, Triple D. Memutuskan yang terbaik untuk tidak melibatkan Regis di front ini, aku malah berkata, belum ada waktu untuk reliktem. Pertama, kita perlu memastikan kita bisa meninggalkan Fildorial tanpa langsung jatuh ke tangan pasukan Agrona.
Aku memberi Ellie 1 atau 2 menit untuk memulai, lalu mengikutinya keluar pintu. Alih-alih menuju pintu keluar, aku masuk lebih dalam ke Earthbound Institute. Seperti yang kuduga, aku menemukan Gideon, Emily, dan tim penyihir kurcaci mereka sudah bekerja. Penemu tua itu nyaris tidak melirikku saat aku berjalan ke lab, jelas tidak terkejut melihatku. Aku baru melihatmu 16 jam yang lalu, setidaknya 4 di antaranya aku habiskan untuk tidur. Tidak ada yang berubah untuk saat ini, Arthur. Emily, yang membungkuk di atas tongkat kristal dengan sepasang tongkat, melambaikan satu padaku. Itu memberi peluit yang melengking dan bersenandung. Dia melompat, menyeringai malu-malu, dan memindahkannya kembali ke tempatnya. Gideon, aku ingin kamu mengumpulkan peralatan pemantau output mana yang bisa kamu cari, kataku. Temui aku di pos pemancingan 3 danau dalam 1 jam. Gideon perlahan-lahan meletakkan catatan yang dia teliti, menempelkan jari di telinganya dan mencari-cari sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan memberiku senyum manis yang menyakitkan. Maafkan aku, Arthur, tapi aku bersumpah sepertinya kamu baru saja masuk ke laboratoriumku dan mulai memberiku perintah tanpa konteks atau pertimbangan untuk proyek yang sudah berjalan, proyek yang telah berulang kali diberitahukan kepadaku adalah prioritas tertinggi olehmu sendiri. Menatap matanya yang mati, aku melanjutkan. Emily, aku ingin kamu melacak Lance Mika, Farai, dan Byron, dan membawa mereka untuk menemui kita. Dia mengetuk tongkatnya 2 kali, lalu meletakkannya dengan hati-hati di sebelah tongkat. Tentu tidak masalah. Saat dia bergerak cepat melewati Gideon, dia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya untuknya, yang telah terbuka saat dia terus menatapku. Dia memelototi punggungnya saat dia menuju pintu, tetapi perhatiannya dengan cepat kembali ke aku. Ini lebih sensitif terhadap waktu daripada proyek kami yang lain, kataku menghibur. 1 jam, Gideon. Bah, katanya, menggerutu, tapi dia mulai sibuk di sekitar lab mengambil barang-barang dan melemparkannya ke meja kosong. 1 jam kemudian, tapi kenapa kau membuatku menyeret tulang-tulang tua ini sampai ke 3 danau? Sampai jumpa di sana, hanya itu yang aku katakan sebagai tanggapan sebelum berbalik dan meninggalkan lab sendiri. Kakiku membawaku dengan cepat keluar dari Earthbound Institute, menyusuri jalan raya yang berkelok-kelok, melewati kru yang membangun kembali banyak bangunan yang hancur dalam serangan Alakrian, dan keluar dari salah satu terowongan yang terhubung ke tingkat paling bawah kota. Apakah kamu yakin ini semua akan berhasil? Regis bertanya. Dia diam-diam marah pada penolakan aku untuk bahkan mengakui nama tim yang disarankannya untuk kami, tetapi kekesalannya akhirnya menetap menjadi semacam kesepakatan pasrah untuk tidak setuju. Harus, pikirku, meskipun kami berdua merasakan kurangnya kepastian dalam proses itu sendiri. Kita tidak bisa berperang dari bawah gurun. Kita harus keluar dan melawan pasukan Alakrian yang menghuni di Caten. Pikiran-pikiran ini membentur dinding keraguan dalam pikiranku. Karena, sebanyak aku harus pergi, aku juga perlu tinggal. Fildorial sekarang menjadi pusat perjuangan untuk merebut kembali di Caten, dan semua orang di Sapin dan Darf membutuhkan kami. Tapi semua yang telah kulakukan untuk menjaga keamanan penduduk kota ini akan sia-sia jika Agrona mengirim serangan lagi saat aku pergi. Aku membutuhkan tombak di sini untuk melindungi kota saat aku tidak ada, dan agar mereka melakukan itu, mereka perlu menembus batasan mereka saat ini. Terowongan antara Fildorial dan daerah 3 danau sejuk dan ringan dilalui, yang berarti aku dibiarkan dalam damai untuk merenungkan apa yang aku harapkan untuk dicapai. Sebagian besar, aku mengatur pikiran aku, mencoba mengingat semua yang aku dengar tentang kedua set artefak asuran, yang diberikan kepada Raja di Caten untuk membuat lens, dan yang baru ini, tampaknya, dapat membuat penyihir cukup kuat untuk melawan bahkan sabit. Ellie telah memberitahu aku semua yang dia bisa tentang percakapan antara Virion dan Winsome, dan kemudian Rinia dan Virion. Dan tentu saja, elf tua itu sendiri telah menjelaskan artefak lens kepadaku ketika dia menjadikanku lens, tetapi masih banyak yang tidak aku mengerti tentang bagaimana Asura menciptakannya. Ini dan banyak pikiran lain memenuhi pikiran aku sampai udara menjadi berat dengan uap air dan bau danau bawah tanah memenuhi terowongan. Air asin, ganggang, dan bau jamur raksasa yang memabukkan digabungkan untuk menciptakan aroma dunia lain, seperti aku melangkah keluar dari Dicaten ke tempat yang lebih tua dan lebih liar. Gemuruh air yang berjatuhan di kejauhan bisa dirasakan di lantai segera setelahnya. Terowongan itu ditutup oleh dinding granit kasar, tetapi pintu gerbangnya terbuka. Tepat di dalamnya, beberapa bangunan berkerumun di sekitar tepi danau pertama dari 3 danau yang memberi nama tempat ini. Sebuah dermaga batu membentang di sepanjang tepinya, dan beberapa perahu persegi beralas datar mengapung di atasnya. Tapi pos terdepan itu kosong hari ini, seperti yang aku duga, sebagian besar penduduk Fildorial ditahan di kota untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan lain. Gua itu sangat besar, bahkan lebih besar dari tempat kudus. Meskipun tidak setinggi kota spiral Fildorial, ia membentang terus-menerus, danau besar pertama mengalir ke yang kedua dalam serangkaian air terjun yang luas, yang pada gilirannya mengalir ke yang ketiga hampir 1 mil di sepanjang gua. Saat aku berjalan di antara gedung-gedung yang kosong, aku menyerap semuanya. Meskipun baunya adalah sesuatu yang perlu membiasakan diri, ada semacam keindahan yang menakjubkan di tempat itu. Regis melompat bebas dari tubuhku dan berjalan di sampingku. Kau tahu, ini hampir mengingatkanku pada reliktem.
Mungkin Jin mengambil inspirasi dari tempat seperti ini, renungku tanpa sadar. Atau bahkan menciptakannya. Di sepanjang salah satu tepi danau, hutan jamur raksasa tumbuh dari tanah berlumut, dan di seberangnya, dinding gua bermotif garis-garis oranye dan putih. Air mengalir di seluruh endapan garam ini terus-menerus, tumpah ke danau dan mengeluarkan bau air asin yang aku perhatikan sebelumnya. Jauh di dalam air yang gelap, makhluk-makhluk bercahaya dapat terlihat perlahan-lahan berjalan, seperti bintang redup yang melintasi langit malam. Itu, setidaknya untuk waktu yang singkat, gangguan yang menyenangkan. Tapi itu tidak lama sebelum langkah kaki mengumumkan kedatangan yang lain, dan mantranya rusak. Lens tiba lebih dulu, bergerak dengan tujuan. Mika memimpin mereka. Satu matanya yang tersisa terkunci padaku saat dia melewati ambang pintu gua, sama kerasnya dengan batu hitam yang mendiami rongga mata yang telah dihancurkan Tachi. Meskipun nyaman di terowongan rumahnya, ada sesuatu yang hilang dari Mika, dia telah kehilangan lebih dari satu mata ketika ayah meninggal. Farai tepat di belakangnya, menjulang di atas kurcaci itu, tetap tabah dan tak terbaca seperti biasanya. Rambut putih pendeknya tampak bersinar dalam cahaya yang tersebar dari dunia bawah tanah, memberinya suasana mistis. Lengan es ajaibnya yang disulap tetap dan tidak bergerak, tetapi tangannya yang berdarah dan berdaging gelisah dengan energi gugup yang konstan, secara halus merusak kehadirannya yang sebenarnya gigih. Akhirnya, Byron masuk beberapa meter di belakang mereka. Tatapannya membuntuti di belakang tumit teman-temannya, tidak melihat, atau lebih tepatnya, melihat sesuatu selain tanah yang tidak rata. Aku bertanya-tanya di mana pikirannya, adegan tak kasat mata apa yang dimainkan di depan matanya yang tidak fokus yang membuatnya mengerutkan kening begitu dalam. Aku berdiri di dermaga, Regis duduk di pahanya di sampingku, dan menunggu mereka datang kepada kami. Farai berbicara lebih dulu. Aku harap kamu tidak membawa kami jauh-jauh ke sini hanya untuk membawa kami memancing, katanya, memusatkan perhatian pada salah satu perahu yang mengambang di belakang aku. Aku tertawa pelan, menggambar tatapan tidak pasti dari lens lainnya. Aku benar-benar belajar mengasah refleks aku dan menyesuaikan persepsi aku dengan menangkap ikan dengan tangan kosong ketika aku masih kecil, aku menahan diri dan membiarkan pikiran itu hilang. Ngomong-ngomong, tidak, kupikir kalian semua sudah melewati titik itu dalam latihanmu. Kami di sini untuk kamu melatih kami. Mika bertanya, mengangkat alis dan menyilangkan tangannya. Gadis Watsken itu sedikit memahami detailnya ketika dia menyampaikan panggilanmu. Bukan panggilan, aku mengoreksi dengan lembut, undangan. Aku pikir kamu semua mengerti apa yang terjadi, apa yang dipertaruhkan. Ketika Agrona mengirim muridnya untuk mengejarku, dia pasti mengira mereka lebih dari cukup untuk menangkap atau membunuhku, dan juga bahwa dua skites dan seorang punggawa akan bisa mendapatkan kembali kendali atas Fildorial dan membersihkan sisa perlawanan terhadapnya. Petik 2. Dan memang begitu, tambah Mika, cemberut. Meskipun memberikan semua yang kami miliki, yang bisa kami lakukan hanyalah menahan mereka untuk sementara waktu. Tanpa senjata baru Byron, kami tidak akan bertahan selama ini. Kamu pikir dia akan meningkat lagi? Farai bertanya, jari-jarinya terus-menerus mengetuk pahanya. Dia akan. Aku mulai mondar-mandir di depan ketiga lens, mata mereka mengikutiku dengan waspada. Kekalahanku atas para Wright dan serangan selanjutnya di tanah Alakrian mungkin membuatnya berhenti, tapi tidak lama. Aku berhenti mondar-mandir tiba-tiba, dengan paksa menahan energi gugupku. Meskipun aku menghentikan salah satu Wright untuk kembali kepadanya dengan informasi, fakta bahwa aku bahkan bisa membunuh mereka telah memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kekuatanku. Aku mengambil waktu sejenak untuk mengumpulkan pikiranku, lalu berkata, sebenarnya, kalian bertiga tidak cukup kuat untuk melindungi kota ini tanpaku. Farai menjadi kaku seperti patung es. Wajahnya tidak mengungkapkan emosinya, tetapi yang lain kurang mampu menutupi keterkejutan dan frustrasi mereka. Mika menggertakkan giginya dan secara tidak sengaja membuat dirinya begitu berat sehingga batu-batu dermaga yang halus dan sedikit licin retak di bawahnya. Byron membanting gagang tombaknya ke tanah dan berdiri tegak, menatapku dengan menantang dan mengingatkanku dengan kuat tentang dirinya yang dulu. Kita bisa, Arthur. Dan aku berasumsi kamu tahu itu, jika tidak, kamu tidak akan membawa kami ke sini. Kuharap kau benar, Byron, kataku, melembutkan nada bicaraku. Karena, jika tidak, maka aku tidak tahu bagaimana kita bisa merebut kembali tanah air kita, mengalahkan Agrona, dan mencegah serangan lebih lanjut oleh Keses Indrat. Kalau begitu jangan buang waktu lagi, kata Byron, dagunya terangkat saat harga dirinya berjuang melawan kata-kataku. Aku akan bertarung sampai intiku retak dan ototku menyerah jika itu akan menawarkan kesempatan untuk menembus penghalang yang ditempatkan pada kita sebagai lens. Beritahu kami apa yang kamu ingin kami lakukan, Arthur. Petik 2. Belum lama ini, aku akan kagum pada gagasan bahwa bangsawan Byron Wickes begitu bersedia dan terbuka untuk mengikuti jejak aku, tetapi bahkan dalam waktu singkat aku bisa melihat betapa dia telah dewasa. Perang telah menempanya menjadi pemimpin sejati dengan cara yang tidak pernah kami duga, terutama setelah kematiannya di tangan Kadel. Terima kasih, Byron, tapi ini bukan latihan seperti itu, kataku. Sebelum mereka sempat mengajukan pertanyaan, kami semua mendengar Gideon mendekat sambil menggerutu saat dia datang melalui gerbang yang terbuka dengan Emily terhuyung-huyung di sampingnya di bawah tumpukan peralatan.
Dia mengerutkan hidungnya, mungkin karena baunya, dan memancarkan iritasi murni. Untuk apa kamu pikir kita perlu berada di jurang ini? Aku tidak akan pernah tahu. Sekarang kita semua di sini, mari kita mulai, kataku, memberi isyarat agar semua orang mengikutiku. Kami mengitari tepi danau sampai kami berada di bawah tudung jamur raksasa berwarna ungu, hijau, dan biru. Farai dan aku, dan, pada tingkat lebih rendah, Regis, yang bersikeras menyeret satu tas kulit, membantu Emily membawa peralatan, lalu meletakkannya di atas serangkaian batu datar setelah Emily membuat keributan membersihkan kotoran dan lumut. Aku mengarahkan ketiga lens untuk duduk di lumut tebal di sebelah air danau yang tenang. Sementara Gideon dan Emily mengatur tugas menyiapkan peralatan mereka, aku berbicara dengan Lens. Jika kami berharap untuk menembus penghalang buatan yang ditempatkan pada kamu, kami perlu lebih memahaminya. Sumpah darah yang kamu buat tidak secara inheren membatasi kemampuan kamu untuk tumbuh lebih kuat, itu adalah sesuatu yang Keses Indrat lakukan ketika dia awalnya memberi dicaten artefak Lens, dan aku dapat memberitahu kamu dengan tepat mengapa, karena aku telah melihat Agrona melakukan hal yang sama untuk orang-orangnya. Mereka telah melihat kemampuan yang lebih rendah. Mereka tahu kami bisa menjangkau jauh melampaui mereka, jika ada kesempatan. Aku memberitahu mereka tentang Jin, bagaimana mereka memperoleh wawasan tentang Aether dan mana bahkan melebihi apa yang bisa dilakukan naga, dan bagaimana, ketika Keses tidak bisa memaksa mereka untuk berbagi wawasan itu, dia telah menghancurkan mereka. Mika mengutuk. Byron mengerutkan kening sambil merenung di lututnya. Mata Farai terpaku padaku saat dia bergantung pada setiap kata yang kukatakan. Asura mengharapkan, permintaan, kontrol di atas segalanya. Klan Fritra membiarkan orang-orang seperti binatang buas mana, sementara Indrat hanya berperan sebagai dewa dari jauh, menyodok dan mendorong masyarakat kita ke dalam bentuk yang dia inginkan, lalu, seperti balita yang marah, merobohkan semua mainannya jika dia marah. Dalam memberi dicaten artefak Lens, Keses meyakinkan bahwa garis keturunan keluarga tertentu tetap aman dan kuat secara politik sementara secara aktif menurun dalam kekuatan magis, kekuatan sebenarnya dari dunia ini. Dia melakukan ini dengan memberi mereka kamu. Pelindung kuat yang terikat oleh sumpah darah untuk mengkhianati mereka. Namun tetap saja, untuk menjaga satu orang atau bangsa agar tidak tumbuh terlalu kuat secara magis, dia mencegahmu menjadi cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi klan Asura. Agrona memiliki jalur yang lebih baik untuk dilalui. Dia membutuhkan tentara yang bisa melawan Asura, apakah itu klan lain yang masih ada di Epeotus atau orang-orangnya sendiri jika mereka berpikir untuk melawannya. Tapi dia harus yakin mereka tidak akan pernah bisa tumbuh cukup kuat untuk menantangnya, jadi dia menjadi wasit utama yang mendapat sihir di Alakria. Sebenarnya, Asura tidak ingin kita membuat kemajuan karena mereka melihatnya sebagai ancaman eksistensial terhadap kekuasaan mereka sendiri. Sesuatu membuat percikan di tengah danau, riak perlahan bergerak keluar dan mengganggu permukaan seperti cermin. Farai menyesuaikan dirinya di tanah berlumut. Kamu telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Asura daripada kami semua, Arthur. Kami mempercayai penilaian kamu tentang masalah ini, tetapi itu menimbulkan pertanyaan, apa yang harus kami lakukan? Aku mengulurkan tanganku padanya. Dia mengambilnya, dan aku menariknya berdiri. Aku tidak melihatnya sebelumnya, tapi naga pertama yang pernah kutemui mengisyaratkan apa yang akan datang, dan apa jawabannya. Dia meninggalkan pesan yang tertanam di mana inti aku, tetapi mengatakan kepada aku bahwa aku hanya akan mendengarnya ketika aku telah mencapai melampaui inti putih. Itu adalah godaan yang dia tahu tidak bisa aku tolak, cara untuk mendorongku ke tingkat yang jauh melampaui apa yang akan dicapai oleh kebanyakan penyihir. Dan kamu? Farai bertanya, tangannya mencakar dingin di sekitar tanganku. Begitukah caramu mendapatkan kekuatan etrikmu? Aku menggelengkan kepalaku. Inti aku hancur, melepaskan pesan sebelum waktunya, dan kesempatan aku untuk melewati White Core hilang. Tapi, aku mengaktifkan Rilmir, melihat pantulan tanda lavender yang bersinar di permukaan mata Farai, matamu tidak, dan aku yakin Keses sendiri telah memberi kami kunci untuk melepaskan potensi sejatimu. ANICYMI, aku ingin meninggalkan pengingat ramah bahwa tidak akan ada pembaruan bab minggu depan. Aku akan menghabiskan minggu depan untuk mempersiapkan, baik secara emosional maupun fisik, untuk Emerald City Comic Con, di mana aku berharap dapat bertemu dengan beberapa pembaca aku di sana. Pangkat-pangkat.